A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepala SMP Negeri 3 Pegalam yang kami hormati, Bapak Ibu yang pada saat ini menjadi narasumber kita, Ibu Apri Widianti, Ibu Iriza, dan Ibu Mariana. Seluruh peserta pelatihan harus punya rencana tindak lanjut. Kami dewa yang buatnya. Kami tanda tangani, baru ditandatangani fasilitator tadi. Meminta peserta pelatihan yang guru untuk mengimbaskan ilmu yang didapat. Akan ditindaklanjuti nanti pelatihan pembuatan RPP pembelajaran mendalam. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengibasan ini kita buka bersama-sama secara resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira hamdan yu'afi ni'amatu wa yukafi madila. Ya arhamar rahimin, ya rahman muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah wa husnul khatimah. Yang kami dapatkan dari sebuah pelatihan untuk di-share kembali kepada rekan-rekan. Nah, itu. Jadi kami belum layak disebut narasumber dan kami juga bukan fasilitator. Kami di sini sebagai tim pengimbas. Bedanya dengan Bapak Ibu, kami hanya lebih dulu saja belajar, ya. Jadi pengalaman belajar, yang kelima asesmen itu akan disampaikan oleh Ibu Mariana, dan yang keenam RPM atau sekarang jadi PPM, ya. Perencanaan pembelajaran mendalam. Anak itu dulu RPP. Nah, itu akan disampaikan insyaallah oleh Ibu Iriza. Namun sebelum Bapak Ibu menyantap makanan tersebut, pegawai restoran memberikan pengarahan bahwa Bapak Ibu diharuskan menghabiskan semua nasi tersebut dalam waktu 1 menit. Tidak hanya itu, pegawai restoran juga mengharuskan Bapak Ibu untuk menceritakan semua rasa yang terdapat pada setiap jenis makanan. Melihat makanannya banyak dan waktunya sedikit, lalu saya pikir gimana ini cara menghabiskan? Keroyokan, ya nggak? Gotong royong, ajak teman. Nah, ajak teman berapa? 10 orang. Ada yang makan nasi, ada yang makan sambal, ada yang makan timun, ada yang makan telur. Kemudian ada yang tomat, ada yang lalapan. Nah, makan serempak, ayo makan serempak kayak gitu kan. Nah, setelah itu ungkapkan apa rasanya masing-masing kan. Nah, 1 menit mana cukup kalau 1 orang begitu. Begitu juga dengan pekerjaan. Kiranya kalau pekerjaan banyak, kalau orangnya banyak, cepat selesai kalau kerja semua. Hanya itu pendapat saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Mungkin versinya untuk penekanannya kepada fokus dimensinya kolaboratif ya. Nah, kalau saya mungkin untuk penekanan kemandiriannya. Jadi kalau dipikir-pikir di Ibu Apri, kalau nak ngabis ke 1 menit, kayaknya udah mungkin, mustahil. Suatu hal yang mustahil. Nah, kalau ngabis ke 1 menit untuk sendiri. Nah, kalau aku, Bapak Ibu, tidak menggunakan untuk sendiri ya, untuk sendiri, untuk kemandiriannya, aku cicipi dulu buat dikit-dikit. Cicipi seluruh jenis itu ku cicipi. Baru cerita baru ku habis ke. Ya. Baru cerita rasanya. Cicipi dikit-dikit, siko-siko. Mungkin tidak akan saya lakukan karena saya tidak sanggup. Terima kasih. Lapar. Yang kedua, makan sebagian. Kalau dimakan sebagian, pikiran kita makan sebagian. Itu hasilnya nanti tidak kenyang. Iya. Nah, yang ketiga, misalnya di sini diambil saja ya, makan semua tapi tergesa-gesa. Tadi ada yang menjawab betul, kata Bu Kudri.
ya itu akan mengalami hasilnya gangguan pencernaan. Lalu tipe Pak Toha nih, makan sedikit setiap jenis. Nah, itu juga tidak kenyang hasilnya. Tindakan apa yang akan kita lakukan? Lalu dari tindakan yang kita lakukan itu nanti akan menghasilkan hasil apa yang akan kita peroleh. Kita lanjut ya. Nah, lalu mengapa tadi berpikirnya bisa berbeda-beda? Nah, ini menurut Carol S. Dweck bahwa kita berpikir itu sesuai dengan konsep pola pikir atau mindset adalah kumpulan keyakinan. Kita punya keyakinan yang beda-beda. Satu kepala itu beda dengan kepala yang lain keyakinannya. Nah, yang akan menentukan cara seseorang itu melihat dan berpikir yang sudah kita praktekkan tadi terhadap sebuah peristiwa. Pak Hestan punya konsep keyakinan beda dengan Pak Toha. Pak Toha beda dengan Ibu Nila. Lalu berikutnya kita munculkan optimis, keyakinan. Oke, aku akan bisa melakukan itu. Bisa, insya Allah bisa. Tapi bukan bisa kata saja. Cari apa alternatifnya. Minta bantuan teman atau minta bantuan yang menguasai itu bidangnya. Nah, itu salah satu optimisme tadi, bentuk optimisme. Selain kita yakin, kita juga punya trik, strategi untuk meyakinkan bahwa itu bisa dilakukan. Lalu langkah keempat, aksi atau tindakan kita lakukan sesuai dengan PBB yang telah kita tanamkan di diri kita. Jadi kalau kita mampu, tidak cuma hanya sekedar bilang ya saya mampu, lakukan. Itu yang keempat. Itu PBT, terus kemudian dari guru belajar dari kesalahan, nah itu lebih mudah untuk diingat. Oke. Ada harapan. Ayolah, berpikir dulu. Ya, ini Kalau saya di kelas dulu ada kan kita sering Yang mana yang punya tidak Tapu 2, tapu 3, tapu 2, tapu 3, tapu 4. 1%-nya itu berada di HORS, soal-soal HORS. Jadi dari sekian banyak soal yang diberikan hanya 1% siswa Indonesia yang mampu menjawab soal HORS. Itulah masalah dasar dari pendidikan yang guru dan siswa itu sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Lalu yang kedua ada berkesadaran, di mana guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif dengan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد
pembelajaran tadi sudah ada yang dikatakan oleh Ibu Apri, itu ada bermakna, kemudian berkesadaran dan menggembirakan. Jadi di sini kita mengajak anak untuk belajar sepanjang hayat. Jadi bukan hanya belajar di kelas, tapi akan terus dilaksanakan dalam kehidupan nyatanya. Anak sadar untuk belajar bahwa belajar itu penting. Taksonomi Solo, mereka membuat tingkatan-tingkatan yang berbeda karena berbeda pencetusnya, ya. Ada prastruktural, unistruktural, multi, relasional, dan berpikir abstrak mendalam. Sebenarnya kalau kita lihat hubungannya dengan taksonomi belum, mereka sama, hanya saja beda. Kalau di Solo dia ada prastruktural, masih belum mengerti apapunnya, ya. Nah kalau sudah di unistruktural dia masuk, kalau di belum dia mengingat, kalau dia multi di belum dia masuk ke tahap memahami. Kalau di Solo dia relasional, hubungan dengan materi yang lain, dia masuk di analisis. Nah bedanya hanya pada peningkatannya saja. Nah untuk PPM kita ada mendapatkan 3 pengalaman belajar. Apa sih yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita jadikan sebagai itu ilmu yang kita dapatkan kemarin, ya, jadikan dalam pengalaman nyata kita. Kemudian mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata. Beberapa contoh. Yang 9 perubahan sosial semester pertama. Diberikan pemahaman. Oh, jangan dimatikan, why? Kenapa dimatikan tuh? Ibu nggak mengerti dulu. Dari situ biasanya kita diskusi. Jenjang satuan pendidikan SMP sekolah menengah pertama, mata pelajaran menganalisis cara kerja sistem saraf pada manusia, ya. Kemudian prinsip pembelajaran, Mengulang sedikit asesmen formatif. Formatif tadi berarti ya pada saat di proses, ya. Kemudian mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran, itu mengenali sifat dasar mata pelajaran, mendorong siswa untuk memahami atau mengeksplor konsep. Kalau kami misalnya bagaimana siswa itu paham mengenai konsep teorema Pythagoras. Kemudian mengidentifikasi keterkaitan atau kewargaannya, membuat PPN IPA per jenjang. Yang kelas 7 membuat yang kelas 7, nanti kelas 8 buat kelas 8, yang kelas 9 juga kelas 9. Karena itu termasuk juga tagihan dari kepala sekolah, nanti itu diminta masing-masing.